Hello guys, aduh langitnya biru sekali, lihat. Berasa kayak di Bali tapi bukan. You wish ya. Hari ini vlog gue adalah gue tuh mau bawa mobil ini ke bengkel. Si Alex, panggilan kesayangan gue ke si mobil gue ini. Beliau setelah dicat itu tuh ya biasa kayak kemarin yang gue bilang itu suka banyak yang mati. Ini kemarin sempet klaksonnya mati, lampunya mati, ini itu, dan sekarang lampu biasanya tuh mati. Jadi kalau di dim pasti nyala, tapi kalau di lampu biasa, lampu pendek lah ya, itu kadang nyala kadang mati. Mau-maunya dia aja, kan kesel ya. Padahal hari ini gue mau nganter anak gue ke Jakarta untuk rehearsal sama band. Jadi ya pagi ini gue bawa mobil ini ke bengkel langganan gue yang sangat terpercaya. Bengkelnya sejujurnya gue lupa namanya, tapi pokoknya gue taunya ini bengkelnya si Mang Ajat. Nah, ini si Mang Ajat ini luar biasa sekali bengkelnya ya, from A to Z, luar biasa. Jadi seperti kalian lihat, ada yang lagi dicuci tuh, crossover baru, S-Cross. Tapi ini lucu nih, lihat S-Crossnya itu udah diganti peleknya pakai, kok kayak gitu ya ganti peleknya ya. Bebas sih, cuman maksudnya agak nanggung ya kalau mau disebut altoan, tapi kayaknya nggak gitu deh harusnya ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya itu crossovernya ya gitu deh, peleknya aneh. Terus atasnya kayaknya, coba kalian lihat, oh diitemin. Itu kenapa ya? Maksudnya supaya biar berasa kayak ada sunroofnya atau gimana, gue nggak tahu. Oke, kita lihat-lihat aja ya di sini ada apa. Soalnya cukup menarik. Ini adalah Saikur Pajero Sport. Kita lihat ya, intercoolernya ternyata nggak terlalu besar ya. Ini intercooler dari sebuah Pajero Sport, dan dia lagi dicat. Sejujurnya gue nggak terlalu suka pelek kayak gitu. Apa ya, mengada-ngada gitu. Tapi ya itu masalah selera, nggak apa-apa lah ya. Terus di sini tuh banyak suka ngebangun jeep. Ini adalah pasti sebuah base bodinya CJ7. Tuh ada tulisan JF-nya, JF. By the way, dulu mobil pertama gue, bukan mobil pertama sih, mobil waktu gue lahir ke dunia itu bokap gue punya sebuah CJ7 diesel. Membekas kali itu mobil itu buat gue. 2400 cc dan hijau army, keren deh. Terpaling keren kalau nyokap gue yang nyetir pakai kacamata hitam ke kampus, bawa mobil itu. Wow. Nah, ini adalah sebuah TAF ya, TAF GT. Bisa dipastikan ini seekor TAF GT karena kita lihat 4x4 dan joknya udah pakai Recaro jaring. Asik ya. Pengen banget punya mobil gini lagi. Gue pernah cerita di vlog gue yang sebelumnya bahwa gue pernah sampai 3 kali punya keluarga TAF, 2 kali Rocky dan 1 kali TAF GT. Ya memang seru aja gitu ya punya Jeep tuh. Dan ini mesinnya standar kelihatannya ya, tapi kayaknya habis di overhaul atau gimana, jadi bersih gitu ya, nggak ada oli-olian. Terus kelihatan komponennya banyak yang baru, kayak ini water pumpnya baru, selang-selang radiatornya baru semuanya. Ya, mobil 90s memang sekarang lagi ini ya, lagi in banget. Ini pakai ban Goodyear extra grip. Nah, istilahnya itu extra grip. Tapi ini belum pakai free lock ya. Dulu setiap TAF gue kasih free lock. Walaupun sejujurnya nggak pernah kebagian sampai dapat free lock yang Aisin. Selalu free locknya tuh AVM lagi, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya begitulah TAF GT. Oh, someday we'll meet again.
Dulu yang terakhir tuh yang Tough GT kayak gini nih, hitam juga nih. Udah gue bangun rapi-rapi gitu ya. Tapi terus gue mikir, aduh ngapain sih mobil banyak-banyak gitu ya. Off-road nggak pernah. Cuman menu-menuhin aja. Dan bayar bensin dan lain sebagainya. Udahlah, jual aja. Dijualnya ke si Pak Kukun lagi. Itu, apa namanya? Owner bengkel Volvo yang gue cerita kemarin. Oke, terus ini ada sebuah karnival. Wow. Tapi karnivalnya ini agak aneh ini. Ini karnival atau Sedona ya? Bempernya sampai bawah ini kayaknya udah di variasi sama yang punyanya. Masa pakai begini, coba lihat. Nggak tahu ini bawaannya kayaknya nggak mungkin deh. Oke. Terus oh ini juga knalpotnya 2. Gua nggak tahu ini aslinya bagaimana, tapi memang ini bensin V6. Bayang borosnya kayak apa ya, luar biasa. Ternyata karnival itu belakangnya tidak independen. Makanya ini mobil kalau nggak independen tuh gue ngerasanya kayak kalau kena apa bolong lubang atau polisi itu tuh kayak joget-joget gitu pantatnya gitu. Aneh. Well anyway, tapi terus lihat ya kondisi mesinnya tuh yang kotor gitu. Tuh ada si bapak-bapak yang sedang bertugas. Wish. Nah ini guys. Waduh, ini ada Jeep apa ini? Jeep Oppo iki. Apa ini? Oh Toyota, ya ampun. Saking udah nggak kelihatan. Ini Toyota kayaknya bensin. Berarti FJ40. Oh iya bener. Halo. Oke. Nah, terus ini ada Jimny. Jimny-nya lagi dibangun total. Lucu ya. Kecil gitu. Beda jauh banget lihat. Nih ya kalian liatin. Tuh segede gini dibanding segede gini, ya ampun. Jauh banget. Tapi sama-sama jago off-road. Itu dashboardnya nongkrong di atas. Nah, by the way ini si bengkel si Manganjat ini tuh dia piawai juga untuk, aduh ribut-ribut. Ntar kita pindah dulu. Piawai juga dalam membangun Jimny. Kemarin gue baru lihat ada salah satu Jimny yang udah jadi, bagus banget. Biasalah pakai pelek 16 yang kaleng, terus udah gitu. Apa namanya dijadiin JA berapa gue nggak tahu, nggak hafal, pokoknya jadi JDM gitulah, and then langsung besoknya masuk Instagram, tapi nggak dijual ya. Kalau dijual juga pasti harganya juga udah nggak masuk akal. And then ini kembali seekor Toyota, nah ini gue nggak tahu ini FJ atau BJ, coba kita lihat dari knalpotnya. Oh tapi knalpotnya juga baru ini, 2F bensin berarti. Oh iya. Oh ada tulisannya loh. Lihat tuh. Nah tuh lihat teman-teman, ada stiker di situ kan. Kita coba gue zoom. Nggak bisa ngezoom kan kalau selfie nih. Gitulah. Ini ada tulisannya bensin. Knalpot Jeep 2F bensin belakang. Oke. Lucu, warnanya tidak wajar, dan ini tahun tua. Soalnya lihat tuh. Nah, lampu remnya kayak gitu. Masih kayak serabi gitu bentuknya. Yaelah. Terus emang jadul banget, ini mah yang jadul pisan. Tapi ini harganya pasti juga tidak masuk akal. Lucu ya, ini lihat spionnya. Widih. Spionnya spion jadul, Bo. Dan ini bukaannya masih kayak gini, ya ampun, keren. Ini kalau orang ngebangun hardtop itu ya, ya kita bilangnya hardtop ya, padahal maksudnya tuh jelas-jelas namanya Land Cruiser nih, lihat. Set, tulisan Land Cruisernya aja masih yang, aduh, tahun berapa ini? Pasti kalau orang ngebangun Land Cruiser itu suka sengaja beli bautnya tuh yang masih baru. Ini gue nggak tahu nih yang ori nggak tahu atau gimana ya. Dulu gue pernah diceritain sama
si Pak Kukun, dia pernah ngebangun hardtop juga. Itu dia bautnya sampai beli semua dari Jepang asli. Buset deh. Oke, tuh lihat. Ini mukanya tuh masih yang jadul banget gini, bulat-bulat semua. Ya ampun, lucu banget sih. Oke. Ya begitulah ya. Terus ini salah satu penghuni paling lama di sini. Seekor apa ini? Fiat apa ini? Fiat kodok atau apalah, gue nggak ngerti. Duh, jadul pisan ini. Ya begitulah. And then, nah ini seekor Toyota Alphard. Pakai velg rotiform. Jadi ingat BMW-nya Om Fitra kalau lihat velg ini. Yeah. Ini pasti udah ditempel di variasi-variasi tuh, lihat pakai beginian. Terus, nah ini yang gue nggak tahu ini bener apa kagak. Ada tulisannya hybrid. Waduh, nggak tahu bener apa enggak. Soalnya kelihatannya kalau dari mesinnya mah asa enggak, biasa aja. Ini mah bukan hybrid. Hihi, nggak tahu deh. Oke, Mang Ajatnya udah datang ya. Coba gue ngobrol dulu sebentar. I'll be right back ya. Ternyata bukan si Mang Ajat, tertipu saya. Mirip soalnya orangnya. Nah ini si Toyota Alphard ini, kalau kita lihat dalamnya, gue nggak berani masuk ya. Aduh, dalamnya sih kain gitu ya. Terus coba kita lihat. Nah, Alphard Hybrid. Terus ada tulisannya E4. Maksudnya E4 itu kan pasti karena kalau yang namanya hybrid itu dia misalnya front wheel drive kayak Alphard ini, tapi karena ada mesin listriknya, di belakangnya juga ada motor listrik penggerak gitu. Jadi ya jadi four wheel drive deh kesannya. Ya emang iya, cuman apa namanya ya gitu deh. Oke, terus ada seekor Citroen BX. Coba kita lihat. Nah, Citroen ini kalau zaman dulu, dan mungkin kalau buat teman-teman yang nggak ngerti, wih gile, apa ceper banget gitu kan. Nah, lihat nih dari sebelah sini. Tuh, ceper banget gitu. Sebetulnya bukan ceper. Ini karena memang hydropneumatic suspensionnya itu bisa naik turun. Dan waktu dia nggak dinyalain, waktu dia dalam keadaan mati itu si suspensinya itu ada di titik paling bawah gitu deh. Terus ini adalah mobil yang sangat 2 pintu, mid rear engine, bukan mid rear, mid engine, mesinnya di tengah dan tenaganya melonjak-lonjak, yaitu sebuah Grand Max. Oke. Kita terusin lagi sedikit. Gue pengen ngelihat perbedaan chassis dari seekor Jeep dan seekor Land Cruiser di tahun yang kurang lebih sama ya. Lihat, ini adalah chassis sebuah Jeep ya. Ini gue nggak bawa penggaris, cuman kalian lihat segini ya tebelnya ya. Oke. Nah, tadi gue sempat ukur pakai jari lah gitu. Kalau dibandingin sama chassisnya Land Cruiser Land Cruiser yang tua yang tadi itu, ternyata chassisnya Jeep itu lebih tebal. Aduh, kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak terlalu kelihatan deh. Nah, chassisnya Jeep itu lebih tebal, tapi chassisnya Land Cruiser itu lebih berkontur. Jadi tengahnya itu lebih turun gitu. Kalau si Jeep itu chassisnya tuh lebih merata gitu. Ya ada konturnya sedikit tapi nggak semelengkung Jeep. Itu kayaknya pengaruhnya ke handling dan ke
lebih nyaman lah gitu. Soalnya memang seingat gue Land Cruiser itu eh, bisa lebih empuk kalau untuk off-road. Terus oh iya, ini ada lupa lagi gue jalan. Tuh ya, ini mau bengkel ini tuh dari mobil baru sampai mobil apa juga ada di sini. Edun. Oh, ini ternyata setelah kita perhatikan backlightingnya tuh baru, pasti dibeliin baru. Soalnya memang masih ada tuh yang baru-baru tuh. Punyanya TAF GT. Ini ada seekor Chevrolet Louvre. Waduh. Chevrolet Louvre bensin ya. Kenapa taunya bensin ya? Karena itu mesinnya kayak gitu. Lagi dicat, ini baru sampai pada tahap opo iki aku nggak ngerti. Itulah. Lagi dilepas semua dalamnya. Wow, keren. Oke. Terus ini ada Kijang Super, aduh. Ya itulah gila banget ya. Zaman sekarang tuh mobil tahun 90-an tuh pada naik daun semua, harganya digoreng semua gitu ya. Gue nggak tahu fenomena ini kapan berakhir, tapi yang pasti kalau di Instagram tuh rame banget mobil-mobil tahun 90-an. Mana ini sih Mang Ajat nggak datang-datang? Gue padahal cuman pengen ngecek jalur kelistrikan apa? Sebentar. Ini ada yang lucu ini. Gue bisa memastikan ini adalah seekor Honda Jazz ya. Tapi lihat dong. Dikasih ban MT. Maksudnya apa coba ini? Aduh, lucu banget. Ya gitulah ya. Nah, terus ada tempat parkir dari bengkel ini sampai ke seberang, karena bengkel itu saking banyaknya customernya sampai nggak cukup mobilnya. Jadi kayaknya sih Mang Ajat nyewa ini nih, nyewa lahan hanya khusus untuk tempat parkir. Dan di tempat parkir ini ada harta karun, seekor Toyota, apa ini istilahnya, Bundera pick up Workmate. Aduh, ini gue pengen banget punya mobil ini. Coba kita lihat depannya. Ini masih yang tahun lama nih, soalnya tampangnya masih yang gitu, masih yang bulat gitu. Terus sama ini ada seekor Ford Everest 4x4. Ya cukup jarang juga. Ini ada snorkelnya buat kalau nyemplung ke sungai. Sini lucu deh, pakai bak kayu gitu. Aduh. Toyota. Coba kita lihat. Oh. Bukan bensin, solar. Asik ya. Mudah-mudahan bisa. Waduh, itu gue baru lihat. Nah, ini chassisnya tebel banget asli kalau ini. Ini mah lebih tebel dari yang manapun juga. Kuat pisan, kebayang. Oke. Kita sampai ketemu di vlog selanjutnya. Have a great day. Tetap semangat dan stay healthy. Wow.